Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang terhormat ayah bunda dan yang saya cintai, ananda yang berbahagia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak terasa 1,5 tahun sudah kita menjalankan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pada dasarnya mungkin kita sangat terpaksa karena pandemi. Tapi lama-kelamaan kita menjadi terbiasa. Tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan mungkin untuk selanjutnya PJJ ini akan menjadi model pembelajaran kita di Indonesia. Tentunya tidak full PJJ, tapi ada tatap mukanya. Nah, saat ini sekolah sudah diizinkan untuk dibuka oleh Kemendikbudristek. Tapi tentunya tidak belajar seperti dahulu Ananda belajar di sekolah. Kita menyebutnya dengan sebutan PTM, pembelajaran tatap muka. Tapi pembelajaran tatap muka terbatas. Saat ini saya akan mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan PTMT di sekolah yang akan kita jalankan nanti. Ya, kita ketahui PTMT itu adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi seperti apa ya? Berbagai tanggapan dari anak-anak dan orang tua itu macam-macam. Ada yang merasa senang, tentunya karena senang bertemu teman dan guru, bisa belajar bersama. Dan ada juga mungkin orang tua yang merasa bingung dan was-was. Itu sangat wajar sekali. Dalam perjalanan PTMT ini persyaratannya apa ya? Tentunya di DKI itu tidak mudah untuk membuka sekolah ini. Sekolah harus mengisi 2 asesmen, yaitu kesiapan BDR dan kesiapan satuan pendidikan. Ini ditanyakan seluruhnya, dari sarana, kesiapan anak belajar PJJ, protokol kesehatannya, semua ditanyakan di sini. Lalu setelah lulus, apa yang dilakukan? Ada undangan pelatihan. Nah, 11 modul untuk guru dan 1 modul untuk orang tua. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan semuanya dan sekolah kita lulus dengan yang bagus. Lalu setelah lulus ini mendapatkan SK dibolehkannya untuk membuka sekolah dari dinas, tentunya disetujui oleh yayasan. Nah, kita ini bersinergi pada pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan siapa aja? Sekolah ini pastinya atas persetujuan yayasan dan kemudian pantauan, monitoring secara kontinu dari dinas pendidikan setempat daerah. Sekolah kita sudah dipantau, sekolah kita sudah dinilai dan sudah layak untuk melaksanakan tatap muka ini. Dan pastinya kita juga izin ke RT RW, kelurahan dan pihak kepolisian, dan sinergi kita juga dengan wali murid. Dan tentunya dengan Iqwam, saya juga sudah terus-menerus membicarakan tentang ini. Lalu dari Puskesmas, sekolah kita pun bekerja sama dengan Puskesmas dalam kesehatan masa pandemik ini dan sudah dipantau juga oleh Puskesmas dengan Satgas Covid yang ada di sana. Ini segala persyaratannya sudah kita penuhi semuanya, insya Allah kita dapat menjalankannya bersama-sama. Nah, kriteria ini apa sih untuk buka sekolah PTMT? Seluruh warga sekolah bersedia menjalankan prokes sesuai SOP. Setelah ini SOP akan kita berikan apa saja yang harus dipatuhi bersama. Jarak antar siswa 0,5 meter dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jumlah peserta didik hanya 50% dari kapasitas kelas, sekitar 16 siswa. Kelas memiliki sirkulasi udara yang baik dan rutin dibersihkan. Tersedia masker, hand sanitizer, disinfektan di sekolah di UKS dan di setiap kelas. Memiliki wastafel dan sabun cuci tangan di depan kelas dan toilet sesuai kapasitas.
Guru dan karyawan kita alhamdulillah sudah divaksin. Nah, berikutnya ini adalah jadwal PTMT SD Islam Al-Barkah tahap 1 ini. Di DKI, PTMT itu hanya boleh hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan satu harinya itu hanya 2 kelas. Ya, kita bagi di sini ada 4A dan 1A hari Senin, Rabu, dan Jumat. Waktu kedatangan kita atur saat KBM-nya itu sekitar 3 kali 35 menit dan waktu pulangannya pun kita atur. Jadi ketika kelas yang atas datang, kelas yang bawah belum datang, nanti ke 7.30 datang kelas atas, kelas bawah jam 7.45. Dan gitu semuanya diatur, semoga orang tua bisa mematuhi ini. Hari Rabu kelas 5 dan kelas 3, hari Jumat kelas 6 dan kelas 2. Nanti dibagi karena anaknya kita lebih dari 25 dibagi menjadi 2. Tapi jika jumlah kelasnya hanya 15 atau 16 tetap satu kelas. Ini untuk minggu pertama dan minggu ketiga. Selanjutnya untuk minggu kedua dan keempat, yang tadi 4A sekarang 4B dengan 1B, 5B dan 3B, Jumatnya 6B dan 2B. Kenapa hari Selasa dan Kamis tidak? Karena itu waktunya untuk mensteril kelas agar kelas tetap aman ya untuk digunakan. Tapi untuk minggu ini karena ada ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer untuk tingkat SMA, jadi hari Senin dan Rabu masih PJJ. Kita mulai hari Jumat besok tanggal 1 Oktober itu dimulai dari kelas 6A dan kelas 2A mulai hari Jumat tanggal 1 Oktober. Nanti untuk jadwalnya akan di-share oleh wali kelas. Nah, minggu berikutnya pun hari Senin Rabu kita masih PJJ. Untuk jadwal yang mendapat jadwal Senin Rabu kita masih PJJ dan dimulai lagi hari Jumat. Tapi ini akan di-rolling kelasnya kelas 5A dan 3A. Ini tanggal 8 Oktober. Nah, untuk mulai semuanya ya rutin, kita mulai Senin 11 Oktober, kita mulai dari kelas 4A dengan kelas 1A. Nah, hari Rabunya 5B dan 3B, hari Jumatnya kelas 6B dan 2A. Ini minggu ketiga. Selanjutnya di minggu keempat, hari Senin tanggal 18 Oktober, kelas 4B dan 1B, hari Rabu kelas 5A dan 3A, hari Jumat kelas 6A dan 2A. Ini udah siklusnya udah berjalan lagi. Ini minggu keempat. Dan begitu seterusnya. Nanti untuk jadwalnya kita akan share di grup kelas masing-masing. Selanjutnya, materi pelajaran apa ya dalam PTMT ini? Tentunya materi yang dipilih adalah materi esensial seperti matematika dan tematik. Untuk Qiraati, PAI, PJOK, Tahfiz tidak PTMT, tapi kita jalankan seperti biasa online. Selanjutnya, catatan selama pelaksanaan PTMT ini apa? Nah, setelah ini silakan orang tua mengisi form kesediaan ortu. Jika orang tua sudah mengizinkan, nanti akan ada surat pernyataan di atas materai. Itu prosedurnya ya. Nah, yang diizinkan juga setiap akan PTM, orang tua mengisi screening kesehatan setiap hari ya, melalui Google Form. Mungkin akan di-share oleh wali kelas pagi hari atau malam harinya sebelum pelaksanaan. Kemudian, apa sih yang harus dipersiapkan siswa dalam PTMT ini? Ya, ayo kita saksikan video tutorial berikut ini. Pertama ke sekolah, senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu
sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Ayah, Bunda, dan Ananda, itulah tadi sosialisasi PTMT di sekolah kita. Kita lakukan secara bertahap. Ananda mendapatkan jadwal 2 minggu sekali. Tentunya akan kita evaluasi untuk selanjutnya. Jika sudah berjalan baik, akan kita tingkatkan lagi seminggu sekali. Kita menjalankan step by step. Kami harapkan pihak sekolah, ayah, bunda, dan Ananda dapat bersinergi, bekerja sama untuk mensukseskan PTM ini. Mungkin kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.